Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Duta Besar Uni Eropa dan ASEAN. Yang terhormat Duta Besar negara-negara anggota Uni Eropa dan ASEAN. Yang saya hormati Menteri Luar Negeri Indonesia dan pimpinan organisasi nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nandi Putra Salsabila, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Berdiri di sini, dihadapkan dengan orang-orang yang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Bulan lalu, tepat pada tanggal 11 Oktober, Pekan Diplomasi Iklim atau Climate Diplomacy Week dengan kerjasama antara Uni Eropa dan pemerintah Indonesia menjadi bagian yang mendorong kolaborasi dan aksi positif terhadap perubahan iklim di dunia. Program ini adalah dari kampanye global tahunan dengan tema Ambition and Action. Laporan ilmiah terbaru yang dikemukakan oleh Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC memperingatkan bahwa pemanasan global bisa melampaui 1,5 derajat Celcius dalam waktu 20 tahun ke depan. Laporan ini menegaskan bahwa bumi akan cepat mengalami pemanasan karena faktor pertumbuhan manusia yang masif dan masalah lingkungan yang belum dapat teratasi. Dalam beberapa bulan dan minggu terakhir, dunia banyak menyaksikan lagi terjadinya kebakaran alam dan hutan seperti di Australia pada akhir tahun 2020. Banjir di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan kekeringan di beberapa daerah akibat krisis dan pemanasan global. Maka dari itu, saya mengajak negara-negara di Uni Eropa dan khususnya dari negara ASEAN untuk dapat membuat aksi yang jelas dan ambisius untuk membatasi pemanasan global dan mencapai nol emisi atau net zero emission pada tahun 2050 atau 30 tahun ke depan. Hal ini juga sama seperti tujuan COP26 yang pada tanggal 3 November telah melakukan pertemuan di Glasgow untuk mengurangi emisi gas dan mengoptimalkan kembali suhu global. Penting kiranya untuk semua negara perlu membagikan data-data terkini terkait penelitian dan laporan pemanasan global, serta berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Saya juga mengajak untuk negara-negara berkembang beralih dan melakukan terobosan untuk mengatasi permasalahan pemanasan global, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan mengganti dengan menggunakan bahan bakar listrik, serta memensiunkan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar seperti batu bara yang menjadi salah satu penyebab kenaikan suhu global seperti negara Inggris yang telah sepakat untuk menghapus PLTU-nya pada tahun 2030 dan beberapa negara lain yang telah menyetop pembiayaan proyek yang berkaitan dengan bahan bakar fosil. Penggunaan energi net zero emission ini dapat diaplikasikan pada sektor-sektor yang sangat kritikal seperti pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta penggunaan transportasi dengan emisi yang minim seperti penggunaan mobil listrik, pembangunan taman ramah lingkungan, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi massal, serta pengedukasian terkait penghematan energi yang sudah saatnya kita canangkan dan kita gempur-gempurkan guna mencapai tujuan kita untuk bebas dan setidaknya mengurangi pemanasan global. Kita perlu bersatu sedini mungkin untuk melakukan transformasi menuju masa depan yang rendah emisi dan memiliki ketahanan iklim. Ketika tujuan kita sudah tercapai, maka kita akan lebih bahagia dan dapat dengan tenang menjalani hidup yang minim dengan bencana dan suhu bumi yang kembali optimal. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Semoga target dan tujuan kita dapat terlaksana dan negara-negara yang mengikuti forum ini dapat berkolaborasi dan berkontribusi untuk dunia yang lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada negara yang telah hadir dalam forum ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.